Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, untuk kali ini kita akan kembali membahas latihan soal sesuai dengan kisi-kisi yang dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia pada tanggal 8 Februari tahun 2023. Untuk kali ini kita akan membahas tentang jabatan Pranata Komputer Ahli Pertama. Ini merupakan pembahasan yang ketiga untuk part 1 dan part 2. Teman-teman bisa scroll ke video sebelum ini. Nah, pada keperaturan menteri tersebut dicantumkan 8 kisi-kisi pada jabatan Pranata Komputer Ahli Pertama. Untuk sesi ini, kita akan fokus pada kisi-kisi nomor 3, yaitu terkait dengan ruang lingkup, kriterian dan tujuan audit TI, perencanaan audit, kerangka kerja sistematis atau best practice, proses dan evaluasi audit TI. Baiklah, langsung saja ke latihan soal. Soal yang pertama, bentuk pengawasan dan pengendalian dari infrastruktur teknologi informasi secara menyeluruh merupakan pengertian dari A. Evaluasi teknologi informasi, B. Audit teknologi informasi, C. Pengujian teknologi informasi, D. Penilaian teknologi informasi. Jawaban yang benar yaitu B. Audit teknologi informasi. Berikut ini merupakan tujuan audit IT kecuali A. Availability, B. Confidentiality, C. Integrity, D. Capability. Jawaban yang benar adalah D. Capability, karena di soal disebutkan kecualinya, maka berarti kita pilih yang salah. Salah satu tujuan audit IT yaitu ketersediaan informasi. Apakah informasi pada perusahaan dapat menjamin ketersediaan informasi dapat dengan mudah tersedia setiap saat? Tujuan tersebut disebut dengan A. Availability, B. Confidentiality, C. Integrity, D. Capability. Jawaban yang benar adalah A. Availability. Salah satu tujuan audit IT yaitu kerahasiaan informasi. Apakah informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi perusahaan hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang berhak dan memiliki otorisasi? Tujuan tersebut disebut dengan A. Availability, B. Confidentiality, C. Integrity, D. Capability. Jawaban yang benar yaitu B. Confidentiality. Salah satu tujuan audit IT yaitu untuk memastikan apakah informasi yang tersedia akurat, handal, dan tepat waktu. Tujuan tersebut disebut dengan A. Availability, B. Confidentiality, C. Integrity, D. Capability. Jawaban yang benar yaitu C. Integrity. Perhatikan
poin-poin berikut. Yang pertama, tahapan perencanaan. 2. Tindak lanjut atau follow up. 3. Pemeriksaan lapangan atau fieldwork. 4. Pelaporan atau reporting. Urutan dalam tahapan audit sistem informasi adalah A. 1, 2, 3, 4. B. 1, 3, 4, 2. C. 1, 2, 4, 3. D. 1, 3, 2, 4. Jawaban yang benar yaitu B. 1, 3, 4, 2. Dalam tahapan audit, kegiatan penetapan ruang lingkup dan tujuan audit termasuk dalam tahapan audit. Kegiatan penetapan ruang lingkup dan tujuan audit termasuk dalam tahapan A. Tahapan perencanaan. B. Tindak lanjut atau follow up. C. Pengujian atas kontrol. D. Penilaian teknologi informasi. Jawaban yang benar yaitu A. Tahapan perencanaan. Kegiatan pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan pihak-pihak yang terkait dalam tahapan audit sistem informasi termasuk dalam tahapan A. Perencanaan. B. Pemeriksaan lapangan. C. Pelaporan. D. Tindak lanjut. Jawaban yang benar yaitu B. Pemeriksaan lapangan. Kegiatan rekomendasi tindakan perbaikan kepada pihak manajemen objek yang diteliti dalam tahapan audit sistem informasi termasuk dalam tahapan A. Perencanaan. B. Pemeriksaan lapangan. C. Pelaporan. D. Tindak lanjut. Jawaban yang benar yaitu D. Tindak lanjut. Audit yang hanya memeriksa dari sisi user saja dan tidak memeriksa lebih lanjut pada sistem atau programnya disebut dengan A. Audit around komputer. B. Perencanaan. C. Pemeriksaan lapangan. D. Pelaporan. E. Tindak lanjut. Jawaban yang benar yaitu A. Audit around komputer. Berikut ini merupakan kelebihan dari audit around komputer yaitu A. Tidak harus mengetahui proses penanganan sistem secara menyeluruh. B. Tidak mencakup keseluruhan dari tujuan audit. C. Lebih rawan terjadi kesalahan dan kelemahan dalam sistem. D. Kemampuan komputer sebagai fasilitas penunjang audit tidak dipertimbangkan. Jawaban yang benar yaitu A. Tidak harus mengetahui proses penanganan sistem secara menyeluruh. Berikut ini merupakan kelemahan audit around the computer yaitu A. Tidak harus mengetahui proses penanganan sistem secara menyeluruh. B. Tidak mencakup keseluruhan dari tujuan audit. C. Proses audit menggunakan waktu yang sedikit. D. Auditor membutuhkan keahlian teknis yang mendalam untuk memahami cara kerja internal dari sistem aplikasi. Jawaban yang benar yaitu B. Tidak mencakup keseluruhan dari tujuan audit. Nah,
Berikut merupakan pembahasan tambahan terkait dengan kelebihan dan kelemahan dari audit around the computer, di mana kelebihannya yaitu yang pertama, proses audit menggunakan waktu yang sedikit karena hanya melakukan audit secara general atau tidak mendalam. Kemudian yang kedua, tidak harus mengetahui proses penanganan sistem secara menyeluruh. Kemudian untuk kelemahannya, biasanya database mencakup jumlah data yang cukup banyak dan sulit untuk dipahami secara manual. Hal ini membuat auditor harus memahami sistem komputer lebih baik lagi. Kemudian, kemampuan komputer sebagai fasilitas penunjang audit tidak dipertimbangkan. Yang ketiga, tidak mencakup keseluruhan dari tujuan audit. Kemudian lebih rawan terjadi kesalahan dan kelemahan dalam sistem. Dan yang terakhir yaitu jika kondisi berubah, maka sistem akan melakukan penyesuaian atau update dari segi program, data, dan lain-lain. Selanjutnya, berikut ini merupakan kelemahan audit track di komputer, yaitu A. Tidak harus mengetahui proses penanganan sistem secara menyeluruh. B. Audit track di komputer cenderung mahal dan memakan waktu lama. C. Proses audit menggunakan waktu yang sedikit. D. Rank dan capability dari tes dapat diperbesar. Jawaban yang benar B. Audit track di komputer cenderung mahal dan memakan waktu yang lama. Berikut ini merupakan keunggulan audit track di komputer, yaitu kecuali A. Auditor membutuhkan keahlian teknis yang mendalam untuk memahami cara kerja internal dari sistem aplikasi. B. Auditor memiliki kemampuan besar untuk mengecek sistem komputer secara efektif. C. Rank dan capability dari tes dapat diperbesar sehingga auditor dapat merasa lebih yakin dengan hasil tes mereka. D. Auditor dapat mengetahui kemampuan sistem dalam menangani perubahan dan kemungkinan kehilangan data yang akan terjadi di kemudian hari. Jawaban yang benar yaitu A. Auditor membutuhkan keahlian teknis yang mendalam untuk memahami cara kerja internal dari sistem aplikasi. Dan lain-lain.